Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Halo Sobat Belajar, selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Arsa. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang baik dan juga bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ekonomi terkait dengan materi fungsi manajemen. Langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama, pengertian apa sih itu manajemen Sobat Belajar? Mungkin ada yang sudah tahu? Atau mungkin ada juga yang belum tahu nih? Yuk, aku akan jelaskan. Menurut beberapa ahli manajemen, diantaranya, yang pertama dari George R. Terry, dalam bukunya The Principle of Management. Manajemen adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Yang kedua, Profesor Oi Liang Li menjabarkan manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dalam merencanakan atau mengorganisasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, dapat kita simpulkan, manajemen merupakan seni yang mengatur orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen, menurut beberapa ahli, berpendapat berbeda nih Sobat Belajar. Tetapi pada intinya ada 4 fungsi utama manajemen yang harus kita ketahui. Sebelum membahas satu persatu mengenai 4 fungsi utama manajemen, aku akan sampaikan fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa tokoh manajemen yang terkenal di dunia. Yang pertama, menurut Henry Fayol, planning, organizing, commanding, coordinating yang disingkat POCC. Selanjutnya dari George R. Terry, planning, organizing, actuating, dan juga controlling atau disingkat dengan POAC. Selanjutnya Sobat Belajar dari Profesor Dr. Sondang P. Siagian, planning, organizing, motivating, controlling, dan juga evaluating atau disingkat POMCA. Selanjutnya dari Notes and O'Donnell, planning, organizing, staffing, controlling atau disingkat POSC. Salah satu tokoh ahli manajemen yang terkenal di dunia yang menyebutkan fungsi manajemen dalam bukunya The Principles of Management adalah George R. Terry. Keempat fungsi manajemen dari George Terry tersebut dikenal dengan singkatan POAC. Demikian tadi fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli, dan kita akan langsung bahas nih satu persatu fungsi manajemen POAC. Apa itu POAC Sobat Belajar? Mungkin ada yang sudah tahu nih di rumah? Oke, langsung akan kita jelaskan. POAC adalah singkatan dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang jika dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, fungsi manajemen adalah yang pertama planning atau perencanaan. Adalah sebuah proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Fungsi planning dapat dijelaskan sebagai berikut. Planning adalah fungsi yang paling utama atau paling dasar dari sebuah kegiatan manajemen. Sebuah manajemen atau sebuah acara atau kegiatan yang akan kita lakukan ke depan tidak akan berjalan tanpa adanya fungsi planning atau perencanaan. Jadi Sobat Belajar, jangan pernah melakukan kegiatan tanpa melakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu untuk hasil yang maksimal. 2. Dalam merancang planning, biasanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama adalah apa atau what. Contohnya adalah apa yang dilakukan. Jawabnya adalah masuk perguruan tinggi. Lalu mengapa atau why. Contohnya nih, mengapa masuk perguruan tinggi negeri? Jawabnya adalah agar cepat kerja. Lalu ada di mana atau where, atau di mana kuliahnya? Contoh pertanyaannya. Dan jawabnya adalah mungkin UNY. Lalu kapan atau when? Kapan kuliah di UNY? Jawabnya adalah setelah lulus SMA. Lalu siapa atau who? Contoh pertanyaannya adalah siapa yang berkuliah? Jawabannya adalah saya. Lalu ada bagaimana?
atau how, contoh pertanyaannya adalah bagaimana bisa masuk di UNY? Jawabnya adalah, ya belajar dengan rajin. Itulah penjelasan singkat dari fungsi planning yang merupakan fungsi dasar dari fungsi-fungsi manajemen yang lain. Semoga dapat dipahami ya Sobat Belajar. Selanjutnya, fungsi manajemen yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dimiliki dan lingkungan yang meliputinya, jadi pengorganisasian bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan juga efisien. Ada 4 aspek utama dalam penyusunan struktur organisasi nih Sobat Belajar. Yang pertama adalah departementalisasi, yang kedua pembagian kerja, yang ketiga koordinasi, dan yang keempat adalah rentang manajemen dan rentang kendali. Struktur organisasi. Yang pertama adalah departementalisasi, adalah pengelompokan dari berbagai aktivitas kerja suatu organisasi supaya aktivitas kegiatan yang sama bisa digabungkan dalam suatu unit kerja. Yang kedua adalah pembagian kerja, adalah rincian tugas pekerjaan yang harus dilakukan seseorang agar setiap orang yang terlibat dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga adalah koordinasi, sebuah proses pengintegrasian berbagai tujuan dan aktivitas pada satuan-satuan yang terpisah-pisah atau departemen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dan yang keempat Sobat Belajar, ada rentang manajemen dan rentang kendali, adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif. Contohnya adalah fungsi pengorganisasian di sekolah, adalah dengan adanya struktur organisasi sekolah dan rintang kendali. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel struktur organisasi sekolah berikut ini. Fungsi manajemen ketiga adalah A, atau dari POAC, yaitu actuating atau penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah tindakan untuk memulai nih Sobat Belajar, memprakarsai dan juga memotivasi atau mengarahkan, serta mempengaruhi para pekerja untuk mengerjakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi. Penggerakan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menciptakan suatu keadaan sehingga tiap-tiap karyawan bersedia untuk bekerja dan mampu bekerja dengan baik dan juga harmonis. Ada 3 unsur utama dalam pergerakan atau actuating yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama Sobat Belajar adalah bersedia bekerja, artinya karyawan siap, mau dengan kesadaran untuk bekerja tanpa adanya paksaan. Yang kedua adalah mampu bekerja, maksudnya adalah tiap-tiap karyawan mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja. Dan yang ketiga adalah harmonis, artinya tiap karyawan saling mendukung dalam bekerja. Setiap karyawan akan bekerja dengan baik kalau ada dorongan baik dari diri sendiri maupun orang lain atau dari luar yang disebut dengan motivasi. Yang terakhir adalah C atau singkatan dari controlling, pengawasan atau pengendalian. Controlling adalah proses yang menentukan pekerjaan, pelaksanaan, dan perbaikan. Dengan kata lain, pengendalian adalah proses mengawasi atau monitoring nih Sobat Belajar. Membandingkan atau comparing, dan mengoreksi atau correcting kinerja. Fungsi manajemen controlling adalah fungsi penentu dalam suatu kegiatan manajemen. Fungsi-fungsi sebelumnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan tidak akan berjalan baik tanpa adanya fungsi pengendalian ini. Tujuan akhir dari pelaksanaan fungsi controlling adalah memastikan semua kegiatan dari bagian-bagian atau unit kerja suatu organisasi bekerja sesuai dengan rencana awal untuk dapat mencapai tujuan akhir dari organisasi tersebut. Fungsi manajemen diumpamakan seperti roda yang berputar. Diawali dari fungsi perencanaan untuk mencapai tujuan akhir dengan menggunakan pembagian tugas dari unit kerja yang ada di organisasi atau organizing yang saling bekerja sama dengan harmonis, yang merupakan fungsi actuating dalam pelaksanaannya diawasi, dievaluasi, diarahkan, dan dikendalikan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen terus berputar tanpa henti selama masih ada kegiatan dalam organisasi atau unit kerja. Demikian penjelasan singkat tentang fungsi-fungsi manajemen POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling.
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai implementasi penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Penerapan fungsi manajemen fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang ada dalam unit kerja nih Sobat Belajar. Organisasi ataupun perusahaan dapat dicontohkan pada yang pertama, situasi normal sebelum pandemi COVID-19. Yang kedua adalah situasi khusus di masa pandemi COVID-19 atau saat ini. Dalam situasi normal, penerapan fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai dengan fungsi manajemen di atas dari mulai planning, organizing, actuating, dan juga controlling, menyesuaikan kebijakan perusahaan, organisasi, atau unit kerja masing-masing. Sedangkan dalam situasi khusus seperti pandemi COVID-19, wajib mengikuti aturan atau kebijakan pemerintah yang sudah berlaku. Maka, penerapan fungsi manajemen yang berbeda dengan situasi normal, di mana dalam kondisi kerja WFH dan WFO, semua kegiatan sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Contoh penerapan fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, penerapan fungsi perencanaan dalam masa pandemik. Muncul kebijakan PPKM. Ada juga jadwal kerja WFH dan WFO yang diatur 75% dan 25%. Atau kebijakan belajar dari rumah atau PJJ Sobat Belajar. Yang kedua adalah penerapan fungsi pengorganisasian dalam masa pandemik. Pembatasan orang bekerja di dalam kantor. Ada juga dibentuk tim khusus. Yang ketiga, bekerja sesuai protokol kesehatan yang sangat ketat. Selanjutnya, penerapan fungsi penggerakan dalam masa pandemik. Yang pertama adalah koordinasi dan rapat-rapat menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Yang kedua adalah laporan virtual. Yang ketiga, pemanfaatan IT lebih diutamakan. Selanjutnya, penerapan fungsi pengendalian dalam masa pandemi. Yang pertama, pembatasan kegiatan. Yang kedua, adanya pemotongan anggaran. Yang ketiga adalah wajib vaksin. Dan yang keempat adalah penyekatan. Oke Sobat Belajar, demikian tadi penjelasan fungsi manajemen dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan organisasi, unit kerja, ataupun di perusahaan. Implementasi atau penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kondisi WFH dan WFO berbeda dengan pada saat kondisi normal. Banyak aturan yang harus kita taati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu Sobat Belajar, dimohon ya untuk anak-anak tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M dengan ketat, sesuai dengan yang sudah dianjurkan. Dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk semua pihak. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.